Pemirsa Intens Investigasi. Momongan tentu menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu dalam sebuah pernikahan. Dalam hal ini, ada pasangan yang mudah mendapatkannya, tapi ada pula yang perlu berusaha keras untuk mendapatkan sang buah hati. Bahkan, tidak sedikit yang mengakui ketika berada dalam titik pasrah, maka di saat itulah Tuhan pun menghadirkan kado terindah berupa kehamilan. Dan hal itulah yang kini dirasakan oleh Denny Sumargo dan Olivia Alan. Lalu seperti apa ungkapan Denny Sumargo terhadap sang istri usai melahirkan? Di sisi lain, benarkah Olivia tidak merasakan baby blues? Dan seperti apa pula rasa bangga Densu terhadap perjuangan serta komitmen sang istri untuk memiliki anak, di mana Olivia memilih untuk tidak bekerja dahulu demi bisa memberikan ASI eksklusif untuk bayi mereka. Di sisi lain, seperti apa pula setelah sukses mempunyai status baru sebagai seorang ayah, kesuksesan Densu lainnya juga tampak dalam karirnya sebagai seorang podcaster. Mengingat setiap konten di kanal miliknya selalu menghasilkan jutaan viewers, bahkan beberapa di antaranya pun selalu trending. Sebagai seorang podcaster terkenal dan kini memiliki pundi-pundi keuangan yang sangat banyak, Densu justru kerap menjalani hidup hemat. Benarkah gaya hidup hemat Densu memiliki sebuah tujuan? Lalu apa tujuan tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca memiliki anak, Denny Sumargo mulai merasakan hal yang dialami oleh setiap orang tua yang baru memiliki anak pertama. Ya, aktor dan podcaster yang akrab disapa Densu itu mengaku bahwa kini ia merasakan bagaimana capeknya mengurus bayi, hingga terkadang ia pun mengalami sakit kepala lantaran sang anak begitu aktif di malam hari hingga mendekati waktu subuh. Sehingga mau tidak mau Densu pun harus ikut begadang menemani sang istri dalam merawat si buah hati. Tak sampai di situ, waktu tidur Densu pun harus berkurang karena sang anak yang tidak mau minum ASI langsung dari ibunya, melainkan lewat botol yang ASInya pun didapat dari pompa ASI. Aku jadi bapak itu saya baru merasakan yang namanya kenapa bapak-bapak tuh suka kecapean kalau udah punya anak pertama. Jadi mau nggak mau ternyata kita harus nemenin bantu istri pada saat malam ke subuh. Karena si anak ini, bayi ini dia tuh baru aktif di malam ke subuh. Jadi aktif banget. Jadi kadang-kadang kasihan juga sih kalau aku lihat wanita-wanita yang hamil itu dia kan harus menyusui ya. Ini aku baru belajar nih jadinya. Dia menyusui. Nah si anak ini nggak ada yang ngejaga. Nah kalau si anak ini nggak ada yang ngejaga kan dia harus ngejaga anak itu sembari pompa ASI. Kadang-kadang ada bayi yang nggak mau langsung minum dari ibunya punya itu ya. Nah anak saya termasuk yang nggak terlalu mau. Jadi dia maunya tuh dari botol. Jadi mesti dipompa dulu. Setelah udah dipompa, baru dia minum dari situ dia lebih senang. Jadi pada saat malam ya aku sempetin bantu. Mengakibatkan saya sakit kepala karena kurang tidur. Ya bentar lagi kayaknya saya migrain ini. Tapi nggak apa-apa sih, selama beberapa bulan ini saya cukup happy karena saya melihat anak saya ini menjadi penghiburan buat di keluarga gitu lah, apa ya istilahnya ya, bawa sukacita gitu. Karena kan prosesnya juga nggak gampang ya, cukup lama 4 tahun akhirnya Tuhan kasih, dan kita melihat ini sebagai suatu anugerah.
Seperti diketahui, pasca melahirkan, istri Denny Sumargo pun sempat mengalami bengkak pada kakinya. Namun setelah dicek oleh dokter, hal tersebut tidak menjadi masalah. Tetapi hal yang justru membuat miris adalah pertanyaan dari Olivia untuk Densu yang bertanya, apakah dirinya masih enak atau pantas untuk dilihat oleh suaminya. Ibu ya? Kenapa? Jelek lah ya. Kakinya besar. Jangan yang. Emang hamil begitu? Iya. Depan nih kakinya jadi gede. Sepatunya nggak muat dong ya? Nggak pakai sandal lah. Jadi Ci Olive ini kan sempet kakinya bengkak pas abis melahirkan. Terus dia tuh bingung, kok kakiku tambah bengkak, harusnya pas hamil bengkak. Ini setelah melahirkan bengkak. Terus kata dokter sih aman, karena tensi semua aman. Setelah itu akhirnya aku suruh angkat sedikit kakinya, segala macam, direndam garam dan lain-lain. Akhirnya mengecil tuh akhirnya. Terus cuman nggak pedenya sekarang karena bentuk badannya dia kan melebar banget. Jadi dia ngerasa aku masih suka nggak sih ngelihat dia gitu. Biasalah kendala cewek pada saat dia habis melahirkan kan badannya agak melebar ya. Biasanya kurang confidence. Jadi suka nanya, yang aku masih enak gak sih dilihat gitu loh. Masih lah aku bilang. Tapi agak jauh ya. Nggak bercanda. Perihal baby blues yang dialami oleh sebagian istri yang baru melahirkan, Densu justru mengaku merasa beruntung jika sang istri pun tidak mengalami hal tersebut. Karena baby blues biasanya terjadi karena sang suami kurang memberikan waktu, sehingga sang istri pun menjadi stres. Untuk itu, setiap pulang kerja, Densu pun selalu menyempatkan diri untuk bisa bersama sang istri. Meski ia pun merasa capek setelah bekerja seharian, ia pun sadar betul bahwa apa yang dilakukan oleh sang istri jauh lebih capek. Nah itu dia tuh, kita sempat ngobrolin kemarin masalah baby blues, ternyata Olive nggak ngalamin karena mungkin baby blues ini terjadi dikarenakan si suami kurang memberikan waktu sih sebenarnya. Jadi si istri ini udah keburu stres karena ngurusin bayi yang masih kecil, apalagi bayi pertama gitu, itu berat kan. Dia belum terbiasa, belum dia harus mempa ASI, bersihin popoknya, terus kalau dia nangis itu harus dikerjakan secara bersamaan. Makanya peran daripada suami itu penting juga. Nggak harus sebesar itu, tapi dia ada di situ minimal bantu-bantu dikit itu udah bikin si istri senang. Dan itu baby bluesnya akhirnya mungkin nggak kambuh sih, nggak keluar gitu loh. Jadi di sela-sela saya kerja, walaupun saya lagi syuting film juga nih, kadang-kadang pulangnya malam, bisa jam 9, jam 10, saya usahain, saya ada waktu dulu nih buat istri saya, tidak langsung istirahat. Jadi memang agak sakit kepala sih, jadi kurang tidur gitu, tapi nggak apa-apa gitu, karena istri saya juga pasti capek. Selain itu, Densu juga mengaku sangat bangga dengan perjuangan dan komitmen sang istri untuk memiliki anak. Selain pernah mengalami keguguran, hal yang paling membanggakan bagi Densu ketika melihat sang istri yang memilih untuk tidak bekerja dahulu karena ingin fokus bisa memberikan ASI eksklusif untuk putri kecil mereka yang diberi nama Gabriela Alan Sumargo. Saya tuh jujur, saya terharu dan bangga ngelihat bagaimana istri saya berjuang dan berkomitmen untuk punya keturunan. Karena yang paling besar perannya pada saat itu adalah istri. Dia tuh keguguran 3 kali lah. Berarti 3 kali dikuret. Dikuret itu untuk wanita, itu meninggalkan luka di daerah rahim. Semakin sering dikuret, rahimnya akan semakin menipis. Dan itu bisa menimbulkan penyakit dan juga permasalahan berikutnya. Dia berani ambil resiko. Makanya saya bilang seorang wanita itu ketika dia mengandung, suami harus tahu bahwa pengorbanannya besar. Jangan sampai akhirnya kita melupakan hal itu dan bersikap, ya udahlah itu kan urusan lu. Kan hamil tuh ya kerjaan lu, jangan kayak gitu. Karena pengorbanan dan risiko yang mereka harus jalani juga gede. Itu saya bisa lihat di Olive. Dan akhirnya membuat saya ya tanpa harus mencoba membangun image peduli, ya peduli sendiri gitu. Karena melihat pengorbanan itu. Dia memilih untuk tidak bekerja. Fokus untuk memberikan ASI karena dia tahu ASI ini adalah suatu hal yang paling penting untuk si bayi. Jadi mengasihinya dia fokusin di situ. Nah, menurut saya ini komitmen yang pasti datang dari hati dia yang sangat bersukacita banget gitu loh. Ini anak tidak gampang, kita bisa dapat baru sekarang. Pastinya dia ingin memberikan yang terbaik.
Lantas seperti apa? Setelah sukses mempunyai status baru sebagai seorang ayah, kesuksesan Densu lainnya juga tampak dalam karirnya sebagai seorang podcaster. Mengingat setiap konten di kanal miliknya selalu saja ditonton oleh jutaan viewers, hingga beberapa di antaranya pun selalu trending. Teruntuk subscribers Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Hai, selamat ulang tahun buat Intens Investigasi ya. Podcast milik Denny Sumargo menjadi salah satu acara yang banyak disukai warganet. Pasalnya, podcast tersebut sering mengundang beberapa sosok viral untuk diwawancarai lebih dalam tapi tetap santai. Bahkan Denny Sumargo pun mendapatkan antusiasme tinggi dari netizen atas jutaan views yang berhasil ia dapatkan dari tayangan podcast di kanal media sosialnya. Beberapa artis pun juga menjadikan podcast Denny Sumargo sebagai wadah untuk klarifikasi. Hingga atas viralnya podcast tersebut di sejumlah platform membuat popularitas Densu semakin melesat dan pantas diapresiasi. Menariknya lagi, melihat setiap bintang tamu yang hadir, tayangannya pun selalu saja viral dan juga trending. Akhirnya, tidak sedikit narasumber yang meminta langsung kepada Densu untuk datang dalam podcastnya menjadi bintang tamunya dan juga curhat. Iya, seorang wanita yang kehilangan anaknya dibawa. Kebetulan beliau datang sendiri ke tempat saya ya. Sekali lagi nih gue tegesin ya, istrinya Kurnia Mega datang sendiri. Ibu yang Korea juga datang sendiri, meminta bantuan untuk mengklarifikasi dan memviralkan masalah yang dialami karena tidak ada pertolongan yang didapat. Saya kan juga sebagai seorang podcaster, gue cari duit. Tapi gue juga mikirin ke depannya. Gue tidak akan mau mempodcast orang itu sebelum mereka benar-benar yakin apabila berbicara tentang sesuatu yang sangat krusial. Nama baik seseorang, keluarga, anak-anak. Karena impactnya gede banget. Dan dia bilang saya udah gak ada solusi, saya bingung, saya juga kasihan ya. Jadi akhirnya saya kasih wadah dengan, saya bilang kalau ada buktinya saya mau. Dan dia bawa buktinya. Dia tunjukkan bukti foto, dia tunjukkan bukti WhatsApp segala macam. Ya saya nggak tahu ini bukti kan bisa benar bisa tidak. Tapi paling tidak saat itu dia menunjukkan keseriusan dan fakta yang dia punya. Walaupun saya belum tahu itu benar atau tidak. Ya udah saya dengarkan dan saya bersimpati sekali untuk seorang ibu yang kehilangan anak. Sebelum sukses sebagai podcaster, Densu sempat mengalami cobaan pada karirnya, termasuk saat kanal podcastnya dihack oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada saat itu, ia pun hanya bisa berpasrah jika kanalnya tidak bisa kembali. Karena pada awalnya, Densu pun hanya ingin membuat kanal yang menjadi sebuah wadah untuk seseorang, bercerita tanpa harus dihakimi. Kerugiannya sih gede kalau diukur materi. Pasti lu akan kecewa gitu karena kerugiannya gede banget. Kalau kita hitung kan dari ads-nya sendiri ataupun dari kita ada kewajiban produk ya. Di situ ada produk placement dan lain-lain. Ya kerugiannya miliar-miliar lah pasti. Dengan ngejalanin seperti ini gue ngerasa lebih tidak terbebani sih gitu. Karena kita memang orientasi kita bukan materi sih. Kalau materi itu perlu tapi nomor 2 lah. Yang orientasi pertama kita tuh kebahagiaan, harmonis, terus juga komunikasi yang lancar, yang bagus, saling support, itu sih. Ya, gue sekarang tahun ini banyak sekali kebaikan yang gue dapet. Gue nggak boleh ngelihat apa yang hilang, gue harus ngelihat apa yang gue dapet. Jadi menurut gue segala sesuatu itu pasti ada hikmatnya di belakang sih. Sebagai seorang podcaster terkenal dan memiliki pundi-pundi keuangan yang sangat banyak, tapi Denny Sumargo pun kerap menjalani hidup hemat.
Benarkah di balik hidup hematnya itu, Densu pun memiliki tujuan yang positif, yaitu ingin membangun rumah impian untuk keluarga kecilnya. Teruntuk subscribers Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Saya Tora Sudiro ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Intens Investigasi yang kelima. Panjang umur, pokoknya selalu menjadi berita yang bisa dipercaya. Sebagai seorang podcaster terkenal yang kontennya selalu ditonton oleh ribuan bahkan jutaan orang, tentunya membuat pundi-pundi keuangan Densu sangat banyak. Meski memiliki pundi-pundi keuangan yang menggunung, Densu mengaku jika ia kerap menjalani hidup hemat karena sejak menikah keuangannya pun diatur oleh Olivia sang istri. Di balik hidup hematnya itu, rupanya Densu pun memiliki tujuan dalam hidupnya untuk membangun rumah impian bagi keluarga kecilnya. Oh, duitnya gue pegang sendiri. Iya, ada-ada aja kadang-kadang malam-malam keluar ya kan. Apa dia bisa dijajanin gitu. Ciki. Ciki, ayam, ya kan. Bakwan. Coklat, ya. Kok ini Enggak, maksud gue istri gue itu transfer uang. Pokoknya dia transfer 4,5 juta, terus sudah habis tinggal 6.000. Raffi nggak percaya, saya kasih lihat. Itu beneran 6.000, dia masih nyari nol yang lain gitu. 6.000 di habis kemarin, gue bilang. Jadi lu beneran dikasih istri lu gitu, maksudnya sistemnya? Iya, aku maunya begitu aja, soalnya gue habis pegang duit. Jadi 4,5, kadang-kadang 10 juta, dia ngasih 10 juta gitu. Cuma biasanya karena pengeluaranku nggak banyak, cuma kepake 4,5 juta doang. Langsung ya? Nggak ada dia, gue terserah gue aja. Cuma memang aku pengeluaran nggak banyak. Kalau aku nggak pegang duit itu sendiri nggak. Kalau aku pegang duit, pakai main judi. Dia bisa manage duit. Maksudnya kalau di rumah tangga itu harus ada orang yang bisa ngatur keuangan. Kalau dua-duanya nggak bisa ngatur keuangan, harus punya konsultan keuangan. Karena kalau nggak ada orang kayak gitu, uangnya pasti habis. Jadi nanti uang-uang yang didapat dari hasil kerja itu tidak jadi apa-apa. Beli rumah diam-diam gue kasih, apa-apa ambil semuanya. Yang penting jadi sesuatu yang baik. Karena Cik Olive itu pinter ngatur uang. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun.